Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu harus terus berusaha menghancurkan hatimu sampai ia terbuka. Jalaluddin Rumi. Sebenarnya saya bingung untuk membahas nasihat Rumi ini, karena urusan hati itu berat, susah ditebak, susah dipahami, dan tentunya susah diperbaiki, susah dibuka, tertutup. Nah, karena hati saya tertutup, maka saya harus berusaha keras untuk menghancurkan hingga terbuka. Jadi kalau merasa punya kesamaan hati yang tertutup, ya ayo bareng-bareng kita hancurkan hati ini. Oke, Rumi begitu tegas mengatakan harus terus berusaha. Ini kan tegas banget. Artinya ketika hati kita tertutup dan kita biarkan saja, ya akan gelap. Nah, kalau gelap bahaya, bisa nabrak sana sini. Memangnya ciri-ciri hati yang gelap yang harus dihancurkan hingga terbuka itu seperti apa? Banyak sebenarnya, tapi saya rangkum menjadi beberapa bagian saja. Oke, pertama, kalau hati kita tertutup, maka tidak akan merasa gelisah saat tidak beribadah. Ninggalin sholat itu mudah banget, tidak resah sama sekali, enteng, bahkan tenang. Ini aneh sih, harusnya kan sholat itu menenangkan, tapi ini kalau tidak sholat yang bikin tenang. Wah, ya begitulah kalau hati sudah gelap, semua bisa terbalik. Parahnya lagi, tidak akan ada penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Intinya tenang dalam hal bikin dosa. Itu yang pertama. Oke, ciri kedua, malas baca Quran. Bahkan dengerin orang ngaji itu risih. Intinya merasa hidupnya terganggu. Terus sibuk bikin hoak, fitnah, gibah, dan buruk sangka. Jadi tiap harinya hidup dengan penumpukan dosa-dosa. Kemudian hati yang gelap itu susah nerima nasihat, benci dengan ulama, tidak suka kalau dikasih tahu, merasa dirinya sudah pintar. Ya memang susah sih kalau berurusan sama orang yang merasa dirinya selalu benar. Oke, terus lupa dengan kematian. Lihat orang mati nggak ngefek, nggak inget bahwa dirinya akan mati juga. Hidup selamanya, kalau mati masuk surga. Kayak dekengan pusat aja. Lanjut, sibuk main slot. Nah, ini kan gila dunia tanpa peduli dosa. Gimana hati ndak tertutup? Wong itu permainan setan. Coba deh cek surat Al-Maidah ayat 90. Terus banyak deh pokoknya. Seneng lihat orang lain menderita, ndak bersyukur, ndak taat pada orang tua, pada suami, selalu punya rencana buruk, dan lain sebagainya. Jadi ciri-ciri hati yang harus dihancurkan itu banyak. Dan kalau kita ndak terus berusaha menghancurkan hingga terbuka, ya hidup kita akan leha-leha. Akibatnya apa? Ya meski kita kenal sih sama Allah, tapi malas untuk ngerjain perintahnya. Kita kenal sama Rasulnya, tapi ndak mau nyontoh sunnahnya. Jadi hidup ndak akan ada maknanya. Toh meski baca Al-Quran ndak mengamalkan isinya, meski diberi begitu banyak nikmat, kita tidak mensyukurinya. Bahkan sering kita katakan bahwa setan adalah musuh kita, tapi kita malah ngikutin jejaknya. Kita percaya bahwa menjadi orang baik, beramal soleh, itu akan mengantarkan pada tempat yang nyaman, surga. Tapi kita malah putar balik ke jahanam. Lucu sih, kita percaya bahwa kematian akan segera datang, tapi lupa persiapan. Juga kita tahu bahwa hidup kita tidak sempurna, tapi kita malah sibuk dengan kekurangan orang lain daripada mengoreksi kekurangan diri. Ya Allah, hidup. Sudah ngerti banyak dosa, masih aja ketawa, masih aja senyum-senyum. Apakah kita memang tidak merasakan bahwa hati kita tertutup? Nah, mumpung sekarang lagi ingat, mumpung sekarang mulai menyesal, yuk bareng-bareng terus berusaha menghancurkan hati kita hingga terbuka. Karena gini, hati merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jadi ayo segera kita mengambil langkah untuk selalu menghancurkan hati sampai terbuka. Usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk melembutkan hati yang keras bisa dengan diantaranya meninggalkan kebiasaan buruk dengan cara sering melakukan kebaikan-kebaikan, sering-sering ke majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat dan bimbingan agama, dan memperbanyak istighfar tentunya.
Kalau cara yang dikasih oleh Rasulullah gini, jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Jadi berbagi pada orang-orang yang tidak mampu itu merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan. Kita bakal ngerti kalau dalam hidup ada begitu banyak orang yang kekurangan, yang bahkan untuk bisa makan kesusahan. Terus kata Nabi, usaplah kepala anak yatim. Ini tentu tidak hanya mengusap, tapi dalam artian menyayangi, mengayomi, memperhatikan kebutuhannya. Buat anak yatim nyaman dalam menjalani hidup ini. Nah, dengan begitu insya Allah hati kita yang tertutup akan segera terbuka dan mudah menerima hidayah. Mari kita hancurkan hati kita. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.